Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ahlil bait mutahirin wa sahabil muhtadin wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب الرحمة الله عدل ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan di tempat yang barakah, majlis yang penuh hidayah wal inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang belum bisa hadir, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang baik ini, yaitu bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masuk di bab awal, yaitu babul fiqh, ya, bab taharah. Ya, ini kitab kalau di Hadramut orang-orang as-salafus saleh mengatakan hadal kitab azim. Ini kitab agung yang mana semua orang kalau mau ke Yaman sana, ke Hadramut, tidak diawali dengan kitab yang lain, mesti diawali dengan kitab ini, Ar-Risalah Jami'ah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada kita mempelajari ilmu fikih, yaitu kitab Risalah Jami'ah. Mudah-mudahan kita mendapat doa daripada sahibul mu'allif al-kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu wardahu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. فروض الوضوء 6. الأول النية. الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر رأسه إلى منتهى اللحيان والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بصرة رأسه أو شعره في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس ترتيب على هذه الكيفية وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غير لازمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. Di sini diterangkan bab taharah, ya. Memang di kitab ini tidak disebutkan sunnatul wudu. Sunnahnya wudu ini katsira, banyak sekali. Nanti saya sampaikan juga, walaupun tidak ada di kitab ini, supaya untuk menjadikan buat kita semua faedah buat kita semua. Kita bahas yang wajibnya dulu. Faslul furudul wudu 6. Ya. Wajibnya wudu itu ada 6. Ya. Al-awwal an-niyah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu diiringi dengan niatnya. Kalau ada orang, misalnya ada orang, saya nanti kalau dapat rezeki saya mau nyumbang masjid Bintaro untuk takjil.
saya kalau mendapat rezeki, saya niat, ya, saya niat, sebetulnya ini bukan niat ini, ya, nanti saya terangkan niat. Kadang orang salah pengertian. Saya niat nanti kalau dapat, ya, rezeki, saya mau nyumbang Masjid Bintaro Raya untuk takjil. Ini sesuatu yang belum dilakukan, itu bukan niat. Di kitab ini tidak dibahas. Di dalam kitab Syarah Safinatun Najah, yaitu kitab Nail Raja yang dikarang oleh Sayyid Habib Ahmad bin Umar Syadri, Mufti Tarim. Beliau ulama fuqaha, ahli fikih. Sesuatu yang belum dilakukan itu namanya bukan niat, namanya azam. Ya, kalau ditanya orang, ya, antara niat sama azam itu beda. Kalau niat diiringi dengan pekerjaannya, saya mau ke bawah ke parkiran mobil, tapi jalan, ini niat. Tapi kalau sesuatu yang belum dilakukan, nanti saya jam 3 saya mau ke Masjid Raya Bintaro, sholat berjamaah, sholat asar, saya tunggu di Masjid Bintaro. Ya, ini bicaranya siang. Ini bukan niat, namanya azam. Ya. Jadi azam itu, kalau ditanya orang, apa sih azam itu? Azam itu sesuatu keinginan yang belum dilakukan, itu namanya azam. Tapi kalau diiringi dengan pekerjaan, itu namanya niat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan, ya, setiap pekerjaan itu namanya yang diiringi dengan pekerjaan itu niat. Ya. Yang pertama niat. Ya. Yang kedua khusul wajhi wa hadduhu min manabid syari ra'si ila muntahil lahyan wa dakhani tulan wardan min al-udhun ila al-udhun. Ya. Pertama niat. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah, niat itu yang diucapkan ini sunnah, enggak wajib. Sunnah. Yang wajib di mana? Yang di sini. Seperti tadi kita sholat, ya, sebelum takbiratul ihram al-imam, kita berjamaah usolli dhuhri 4 rakaatin ma'muan kiblat lillahi ta'ala. Ini diucapkan sunnah, tapi dibarengi di sini, di hati, ya. Niat di sini ini wajib, ya. Bagaimana niatnya itu? Seperti dalam wudu ini, ya. Waktu air ini diangkat, air ini diambil, diangkat. Ini begitu air diangkat, bukan di sini, ya. Air diangkat di sini, bukan di sini, di ujung rambut. Ini begitu dikucurin air, ini dibarengin dengan niat yang di dalam hati. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau tadi sebelum wudu, waktu ambil air, niat sunnah. Talafut biha sunnah. Yang wajib, begitu air dijatuhkan di sini air, ini hukumnya wajib. Diratakan. Ini wajib, ya. Begitu air diangkat, dikucurin, dijatuhin di sini, di ini. Batasnya wudu itu yang wajib di sini, di garis ini wajah, ya.
di garis wajah. Tapi sunnahnya Nabi SAW jangan dipaskan di wajibnya, dilebihin. Misalnya wajib di sini, lebihin di sini. Ya. Kalau dipakai sunnahnya Nabi SAW, insya Allah jauh dari penyakit was-was. Ya. Begitu dikucurin ini, dibarengi dengan niatnya di wajah, diratain. Ya, diratain. Itu nanti saya menghimbau kepada yang hadir, nanti lebih jelasnya kalau di rumah buka YouTube cara wudhu yang baik Habib Umar bin Hafid, itu dipraktekkan sama beliau. Ya. Luar biasa sunnahnya Nabi SAW dipakai. Ya. Jadi saya nggak bahas sunnahnya Nabi dulu, karena di kitab ini nggak dibahas. Ini wajibnya dulu, yang kita wajibnya dulu. Nanti sunnahnya saya kasih fawaid. Ya. Begitu air ini jatuh di sini, di kepala sini di garis, ya, kalau bisa dilebihin, ngucur, ngalir, diratain. Ini mesti kena air. Ya. Kalau ini nggak kena air wudhu, tidak sah wudhunya. Maaf, saya belum lama ini kebetulan satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur, kebetulan Al-Fagir mau sholat. Ya. Saya lihat tempat wudhunya itu hanya 3, ledengnya itu 3. Jadi yang mau sholat berjamaah itu banyak, wudhunya ngantri. Saya perhatikan orang-orang yang wudhu itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Masih banyak ternyata yang orang yang awam yang tidak mengerti wudhu. Ya. Ini wudhunya orang-orang itu sampai bahkan dokter, perawat, ini airnya terus cepat, ininya nggak kena. Cuci kakinya gini, mata kakinya nggak kena. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah ketemu sama orang umur 30 tahun, tuh 35 tahun di rumah sakit daerah sana, Jakarta Barat ya, rumah sakit jantung Harapan Kita. Ada pengunjung itu dari rumah sakit, mungkin entah itu lagi sedang nunggu pasien atau apa, kebetulan sholat dengan Al-Fagir di musola. Iya, saya mau wudhu, lihat wudhunya orang itu nggak jadi wudhu, habis nungguin. Saya tungguin itu orang. Itu air terus, wudhunya cepret, udah gitu ngelap ininya, tangannya nih, kakinya cuman begini doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang, maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Bapak, saya perhatikan cara toharonya Bapak itu bukan seperti itu. Oh, saya nggak tahu Pak Habib. Saya dari dulu ya begini saya toharo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau wudhunya itu tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. 35 tahun umurnya. Hah? Wajibnya sholat umur 15, 20 tahun sia-sia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kebetulan belum wudhu, boleh memberikan contoh sama Bapak. Mohon maaf, ini bukan saya ngajarin, guruin, saya juga lagi sedang belajar. Ya. Oh, silakan Pak Habib, tolong Bapak perhatikan saya wudhu, nanti Bapak wudhu lagi saya liatin, kalau salah saya kasih tahu. Oh ya Habib, saya wudhu pelan-pelan seperti anak kecil SD kelas 1, kelas 2, kita ajarin. Ya.
Jadi begitu saya selesai wudhu, saya tanya, wudhu lagi, saya mau lihat. Begitu wudhunya sama dengan Habib, alhamdulillah. Nanti besok-besok Bapak ingat-ingat wudhu kayak gini. Iya, iya. 35 tahun. Cara bertohara nggak bisa. Bahkan saya nemuin orang sudah punya anak 3 apa 4 perempuan nggak bisa niat mandi junub. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini di luar masih banyak awam. Ya. Orang menuntut ilmu itu nggak ada batas waktunya, nggak ada batas umur. Iya, gali terus ini ilmu. Ya, saya tidak menceritakan hal yang seperti itu, tapi buat fawaid buat saya nih, untuk motivasi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. الثاني غسل الوجه وحده من المنابت شعري رأس إلى منتهى اللحيان والثقل طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. Jadi batasnya wajah ini begitu dikucur diratain, batasnya di sini nih, ke bawah sini. Ya. Ya. Ini ada khilaf di antara ulama al-fuqaha. Ya, ini saya tidak beri khilaf, cuman masih madhab Imam Syafi'i. Antara Imam bin Hajar sama Imam Romli. Ya, kalau jenggotnya ini lebat, ada orang jenggotnya panjang tapi nggak kelihatan ini. Ini kalau dalam bahasa Arab batin, nggak kelihatan kulitnya, kulit janggut. Itu kalau pendapat Imam Romli, ambil air, masukkan 5 jari, masukkan ke jenggotnya gini, balikin lagi gini. Itu pendapat Imam Ibn Hajar. Ya, maaf saya ralat lagi. Imam Ibn Hajar ambil 5 jari, masukkan ke sini, balikin lagi, keluar, masuk, keluar. Ya. Kalau Imam Romli enggak, ambil air dikucek janggutnya. Mesti masuk air zahir batin. Tapi kalau Imam Ibn Hajar berpendapat kalau nggak kelihatan kulitnya di dalam, cukup ambil 5 jari, ya cukup zahirnya aja, masukkan 5 jari, keluarkan. Ya. Itu khilaf di antara ulama al-fuqaha. Kalau Imam Romli dikucek ya, mesti masuk air zahir batin. Kalau Imam Ibn Hajar ambil 5 jari, masuk, keluar. Ya. Dilebihin ya dari batasnya. Jadi batasnya ini antara ini yang wajibnya ini kerutan ini wajah sampai sini. Ya. Terus ke bawah. Ghusl yadain ila mirfaqain. Ya. Nah, ini ghusl yadain ila mirfaqain. Di dalam kitab al-fiqh ya. Ini kalau ya membasuh tangan sampai siku, ini enggak boleh begini. Kadang kita suka lihat orang kalau mau wudu tangannya begini. Iya. Enggak, bukan seperti ini. Kalau iki begini, hukumnya makruh. Ya. Caranya bagaimana? Begini. Bukan begini. Ya. Caranya begini. Ya. Ini ada 2 cara. Sebagian mengatakan ulama fuqaha dikucurin air dari atas, diratain. Ada yang begini, ya. Ada yang begini, diambil air, ya, 3 kali. Ya. Jadi kalau tangannya begini,
nggak boleh, makruh. Ya, begini. Nah, nanti bagaimana jarinya ini? Sunnahnya begini. Selesai basuh ini, jarinya gini. Yang kanan dulu. Yang kanan ditiban yang kiri, baru yang kiri. Ya. Ini sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti saya kasih tahu sunnahnya. Ya. Ar-rabi masyu syai' min bashari ra'si aw syari fi haddihi. Ya. Yang keempat, ya, tadi kita bahas yang ketiga. Yang keempat, membasuh rambut. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, ya, kalau mazhab Imam Syafi'i, ini rambut begini, ambil air begini, cukup. Tapi afdolnya ambil air, diurut kepala gini. Ambil air, diurut ini. Ini di sini, diurut. 1, 2, 3, ya. Afdolnya, ya. Kalau misalnya orang begini aja, ya dapat, ya, boleh. Tapi afdolnya kita mau pahala lebih, ya. Afdolnya kita bahas dulu ini. Nanti selebihnya nanti saya kasih fawaid. Iya. Al-ghamis ghusl rajlain ma'al ka'bain. Ya. Mencuci kaki, ya, sampai mata kaki. Ka'bain ini benjolan, yang dibilang mata kaki ini ka'bain, ya. Benjolan dilebihin, ya, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kita bahas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita kalau mau wudu seperti tempat wudu ini, baca tasmiyah. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca tasmiyah. Ya. Saya kalau membahas masalah bab taharo ini, ingat saya punya guru. Ya, Sayyidul Walid Al-Habib Ali Mashwur bin Muhammad bin Salim bin Hafid rahimahullah, Mufti Tarim nomor 1, kakaknya Sayyidul Walid Habib Umar bin Hafid. Waktu lagi belajar kitab Al-Minhaj, beliau menceritakan Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, ya, rahimahullah radhiyallahu anhu, anak daripada Sahibur Ratib, itu Habib anaknya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Itu Habib Hasan kalau wudu ini 2 jam. Katanya Habib masyhur bilang, hada laisa waswis. Ini bukan orang waswas. Bimuddah, dengan waktu 2 jam bertoharo Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, ini bukan waswas, tetapi beliau memakai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kamilah tamah. Iya. Kalau kamilah tamah itu maknanya apa? Semua sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Iya. Ada orang wudu cepat-cepat. Iya. Wudu cepat-cepat. Jadi intinya yang dibasuh semua ini, yang wajib tadi dilebihin. Ini batasnya siku, ini wajib. Tapi di sunnahnya Nabi dilebihin. Ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis tasmiyah pakai siwak. Ya. Kalau bulan puasa gini nggak boleh pakai siwak. Ya. Lagi sedang puasa nggak boleh, makruh hukumnya. Ya. Tapi kalau sudah berbuka puasa boleh pakai siwak. Ya. Siwak ini harganya murah.
Sekarang ini dijual banyak di Indonesia, tapi yang beli sedikit. Ya. Banyakan orang beli gudang garam daripada beli siwak. Padahal siwak ini luar biasa. Faedahnya itu luar biasa. Saya baca di kitab, di antaranya yang pertama, orang kalau mau biasa memakai siwak, yang pertama menguatkan gigi kita semua. Ya. Yang kedua, ya. Kenapa disunahkan Nabi SAW pakai siwak habis digesek 3 kali, lidahnya dilonjorin, digesek 3 kali. Sunnahnya Nabi SAW. Ini menguatkan penyakit pinggang. Ya. Dan sunnahnya Nabi SAW kalau siwaknya baru, dikelet kulitnya, itu habis dikupas kulitnya, digigit-gigit, kan nyerap air itu. Itu sunnahnya Nabi SAW, habis nyerap air, digigit mekar itu, diisap, belum dipakai, diisap, ditelan. Itu ngobatin semua penyakit yang ada di tubuh kita. Kalau sudah dipakai tidak boleh. Kenapa? Sudah ada kumannya, makruh. Nabi SAW sempurna. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, orang yang memakai siwak, kalau dia sholat sunnah pakai siwak, itu pahalanya seperti sholat berjamaah, dikasih sama Allah Ta'ala. Yang keempat, ya, banyak sekali. Ya. Yang keempat, ya, kalau orang hidupnya nggak lepas dari siwak, ya, ini saya ini semenjak ke Hadramut ini, kalau nggak ada ini nyari Habib. Ini sampai jadi pendek ini dipotong, karena habis ujungnya dipotong lagi, potong lagi. Ya. Yang lebih penting lagi, kalau hidupnya orang, ya, habis makan pakai siwak, mau tidur pakai siwak, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang lebih penting lagi, yang tadi saya sebutkan itu faedah daripada siwak. Kalau orang nggak lepas dari siwak, itu nanti akhir umurnya, waktu sakaratul maut, ini lidahnya ini bisa bergerak sendiri mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang lebih penting. Ya. Lidahnya ini bisa bergerak sendiri, subhanallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Jadi diusahakan, ya, mulai sekarang beli siwak, ya, jangan dicari gudang garam ini, jangan, ya, dicari, ya, siwak dicari. Sekarang sudah ada di Bintaro sini, mungkin ada yang jual, ya. Ya. Jadi sunnahnya Nabi SAW banyak, ya, di antaranya itu, ya. Yang ketiga, sunnahnya Nabi SAW, ya, yang saya bilang tadi ini, selain dilebihin, ini, ya. Terus kakinya bagaimana, jari-jarinya? Pakai tangan kiri, pakai kelingking dari sela-sela bawah, ya, dimasukin dari kelingking kanan dulu, masukin, ya. Adabnya taharah, ya. Itu Sayyidul Walid Habib Umar bin Hafid mengatakan, ya, wudu yang mana, wudu yang baik, yang mana di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Sayyidul Walid Habib Umar bin Hafid mengatakan rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menaruh sir wal asrar, menaruh sirnya dia, sirnya beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah, khususnya di bab taharah. Ya. Kalau masjid-masjid dulu yang saya tahu, yang dibangun sama ulama-ulama ini, sampai Wali Songo, sampai
ulama-ulama yang sekarang ini sudah banyak model baru, itu ada tempat duduknya pendek segini. Itu tempat duduk wudhu itu sunnahnya duduk, bukan berdiri. Kalau enggak ada tempat duduknya, jongkok ngadep kiblat. Itu sunnahnya Nabi SAW. Ya. Jadi wudhu ini, kenapa saya dapat faedah dari kitab Nasaih Diniyah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Kenapa orang wudhu ini bertoharo yang mana bagian badannya saja, anggota badannya saja, tidak semuanya. Kalau mandi wajib, orang junub itu mandi semuanya sampai kuping-kuping. Tapi kalau orang wudhu enggak semuanya. Kenapa bagian-bagian tertentu? Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitab Nasaih Diniyah mengatakan wudhu yang dibasuh itu di anggota badan kita yang tertentu, yang sudah dibasuh itu digugurkan dunubnya oleh Allah Ta'ala. Dosanya itu digugurkan dengan basuhan wudhu tadi. Makanya wudhu itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-wudhu silahul mu'min. Wudhu itu senjatanya orang mukmin. Dan orang yang bisa menjaga wudhunya taharah, ya, Sayyidul Walid Habib Umar bin Hafidh rahimahullah mengatakan itu dikasih keberkahan sama Allah Ta'ala dan dilancarkan semua segala urusannya, dan rezekinya diberikan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ya, wudhu, ya. Memang kadang-kadang wudhu ini sulit untuk dijaga, ya. Kadang-kadang nggak buang angin. Kalau nggak wudhu, nggak buang angin. Begitu wudhu mau buang angin, mesti dilawan. Oh iya. Memang orang kalau buang angin, buang air kecil itu makruh hukumnya. Tapi untuk belajar nyimpen wudhu, ya. Ya, untuk belajar nyimpen wudhu, latihan wudhu lagi, kalau batal wudhu lagi. Iya, wudhu lagi, mesti sabar, ya, wudhu. Ya. Jadi orang wudhu itu maksud sunnahnya Nabi SAW sampai diajarkan dalam riwayat istrinya Sayyidina Aisyah radhiallahu anha di dalam kitab hadis Rasulullah SAW riwayat, diajarkan itu istrinya kalau mau menjelang tidur ambil wudhu, taharah, ba'da taharah suruh baca ayat kursi sama, ya, suruh baca ayat kursi sama Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupkan ini kedua telapak tangannya, usapkan sekujur tubuhnya, maka tidurlah. Sama kita tidur dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang zalim, orang sihir yang melakukan sihir guna-guna, ya, dijaga sama Allah Taala, nggak bisa masuk. Kenapa? Dalam keadaan taharah, dijaga sama Allah Taala, ya. Jadi mengusap kaki, ya, melebihkan, ya, dari mata kaki, kelingkingnya pakai jari kiri. Pakai jari kiri, pakai kelingking dari kanan dulu, dari bawah, sela-sela kaki itu dimasukin, ya. Banyak wudhu sunnahnya Nabi SAW. Di antaranya sebelum wudhu kita baca tasmiyah, pakai siwak, kumur-kumur 3 kali, masukin air ke hidung, keluarin lagi, masukin hidung sini, keluarin lagi, ya. Karena berapa triliun yang kita hembuskan nafas ini setiap hari, iya. Kita di luar ada kotoran, makanya ada bulu hidung nyangkut. Kalau dikasih air ini, dikeluarkan, keluar kotoran bersih. Iya, subhanallah. Nabi SAW sudah mengajarkan itu. Tapi ada, saya menentang ini. Ada sebagian orang, segelintir orang, ya,
mengatakan, wah kita ini secara tidak langsung dengan adanya COVID ini kita diajarkan ini kebersihan, diajarkan ya kebersihan. Sebab ada COVID, ya ada COVID ini ada hikmahnya, kita diajarkan kebersihan. Bukan COVID yang mengajarkan kita kebersihan. Saya menentang ini. Yang mengajarkan kebersihan kita itu Nabi kita Muhammad SAW. Maaf, sebelum makan cuci tangan dulu. Siapa yang mengajarkan ini? Nabi SAW. Ya. Ini orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah. Ya. Coba kalau kita pakai wudhunya Nabi SAW, sunnahnya Nabi, masukin air, keluarin lagi, ini jauh daripada penyakit. Subhanallah. Ya. Maka dari itu kita harus bertaharah. Ya. Saya menentang ini. Jujur, kalau ada omongan seperti itu, wah, alhamdulillah Habib, secara nggak langsung ini ada hikmahnya nih, ada COVID-19 ini. Jadi secara nggak langsung kita diajarkan kebersihan. Bukan COVID yang mengajarkan kita, Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita, ya, kebersihan. Sampai diajarkan sunnahnya Nabi SAW gunting kuku aja, ya, nggak sembarangan gunting kuku. Ingat, nggak sembarangan gunting kuku. Ini misal ini saya sampaikan, gunting kuku itu ada harinya, ada jadwalnya, ya. Yang boleh gunting kuku Senin, ya, Rabu, Kamis, Jumat. Selain itu nggak boleh. Ya. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi afdalnya, sunnahnya Nabi SAW afdalnya, ya, itu hari Jumat sebelum masuknya Jumat. Caranya bagaimana? Enggak semua jarinya kita gunting semau kita, enggak, ada caranya. Ya, ini sebetulnya bukan lembabnya, tapi saya tambahkan untuk fawaid, enggak apa-apa. Ya. Kebetulan kita ini masih ada waktu, jadi dibisikin sama DKI masjid. Diawali dengan ini. Kalau gunting kuku diawali dengan jari telunjuk yang kanan. Kenapa kok diawali dengan ini? Pertanyaan itu, kenapa kok diawali dengan ini? Kenapa enggak ini dulu? Ikutin tertib. Jadi terus ini. Kenapa kok ini dulu yang didahulukan? Karena ini tempat bersaksi kepada Allah. Kalau sholat at-tahiyat yang jempol apa yang ini? Hah? Kalau sholat atas asyhadu an la ilaha illallah, yang ini apa yang ini? Yang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ini. Kenapa didahulukan ini? Karena tempat tasyahud. Ya, tempat bersaksi kepada Allah. Ini. Ta'ziman wa ikhtiraman. Mengagungkan dan menghormati. Yang kanan dulu yang ini. Nah, kalau sudah ini, ya, ada pendapat ulama, afdalnya gunting kuku ini diawali dengan ini dulu, baru yang ini, yang ini, yang ini. Terus pindah lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terakhir ini. Kalau kaki tidak sama dengan ini. Kalau kaki dari kanan dulu, dari kelingking, terus sampai ketemu kelingking lagi. Iya. Dan sunnahnya Nabi SAW, kalau habis gunting kuku, disuruh cuci tangan. Kukunya ini habis digunting, dicuci. Ya, diusut-usut, dicuci bersih. Subhanallah. Siapa yang ngajarkan kebersihan ini? COVID apa Nabi kita Muhammad SAW? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Disuruh cuci bersih, begitu juga kaki disuruh cuci juga. Kenapa disuruh cuci?
Kalau habis potong kuku, udah nggak usah dicuci. Kenapa disuruh cuci? Iya. Kalau nggak dicuci, habis potong kuku, ya. Kalau kita garuk, maaf, kita garuk nih ke kulit kita nih, suka ada putih. Suka ada putih ya. Kalau kita garuk, membekas putih. Nah, ini kalau nggak dicuci, kalau kita garukkan di kulit, ini lama-lama kena penyakit baros. Apa itu baros? Penyakit belang. Karena pori-pori kumannya masuk ke dalam pori-pori. Makanya disuruh cuci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam baru enak. Ya, luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. As-sadis at-tartib. Kenapa kalau tertib ini dimasukkan dari bagian furudul wudu? Kenapa kok tertib ini dimasukkan bagian furudul wudu? Yang 6, termasuk yang 6 yang wajib. Kenapa? Karena kalau nggak dimasukkan itu tertib, nanti orang wudunya ini nggak aturan, nggak tertib. Apalagi misalnya orang yang tinggal di Bandung, Jawa Barat, atau di puncak hawanya dingin, pegang air, dingin. Kaki aja dulu deh. Ada yang sebagian pegang airnya, dingin. Apalagi sholat subuh. Ini kalau nyampe ke wajah nih, nggak bisa tidur lagi nih. Pegang air, dingin. Tangannya dulu aja deh. Enggak tertib. Makanya tertib masuk daripada bagian daripada furudul wudu. Wajibnya wudu yang 6 tadi masuk, ya. At-tartib hada, ya. At-tartib ala hadil kafiyah wa in kana alaihi janabah min mujamadin aw khuruj mani binaumin aw ghairi lazimahu ghusl jamil badan ma'niya raful janabah. Tertib, ya, ala hadil kafiyah. Kafiyah itu cara, ya, cara. Yang mana tertib daripada caranya wudu tadi, yang disebutkan dari awal sampai akhir, ya. Wa in kana alai janabah, ya. Walaupun orang itu dalam keadaan janabat, kalau wudu, ya mesti begitu caranya. Yang tadi di 6 yang tadi disebutkan. Ya, makanya kalau orang mandi wudu, mandi janabat, itu sunnahnya Nabi SAW ambil wudu. Ya, ambil wudu dulu. Ya, ambil wudu. Ambil wudu, terus mandi janabat. Ya. Nah, ini untuk masalah janabat. Hari Jumat itu sunnahnya itu mandi sebelum masuknya Jumat, ya. Tapi kalau kita junub, ini ada khilaf di antara Imam Romli dan Imam Ibn Hajar, ya. Masih mazhab Imam Syafi'i, ya. Disinilah enaknya ini kalau kita ngaji kitab, ya. Kalau pendapat daripada Imam Ibn Hajar, ya, radhiyallahu anhu warda, itu kalau niat mandi wajib, ya, kalau kita mandi wajib nggak perlu kita niat sunnah, ya, sunnahnya mandi hari Jumat sudah keangkat, ya. Kalau Imam Romli berpendapat enggak, mandi wajib niatnya sendiri, mandi sunnah niatnya sendiri, ya. Jadi dibarengi 2 niat. Kalau Imam Ibn Hajar enggak, cukup niat mandi wajib, yang sunnahnya ngikut ke bawah. Enak mana nih simpelnya nih?
Imam Ibn Hajar. Ya. Kalau ditanya orang di Hadramut itu orang-orang as-salafus saleh, ya, di Hadramut, di Tarim, saya lihat mereka banyak mengambil pendapat daripada Imam Ibn Hajar. Contohnya sholat jenazah, itu kalau di Hadramut sana, kalau sholat jenazah ngimamin, salamnya beda. Ya. Ya. Kalau Imam Ibn Hajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Imam Ramli enggak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di Indonesia ini kebanyakan daripada Imam Ramli. Ya. Boleh saja mau ngambil pendapat Imam Ramli boleh, mau ngambil pendapat Imam Ibn Hajar boleh. Yang masih tidak keluar dengan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Wa in kana alaihi janabah ini, ya, yang mana kalau bahasa kita itu hadas besar, mandi wajib. Ya. Min mujama'atin, daripada, ya, mandi janabat sebabnya jima sama istri. Ya. Jadi orang ini, ya, ini ilmu nggak apa-apa, kita kasih fawaid sedikit masalah, ya, jima sama istri. Ini masih banyak orang nggak mengerti. Dianggapnya orang mandi janabat kalau kumpul sama istri keluar maninya, sudah kumpul keluar maninya, mandi wajib. Iya, kalau nggak keluar mani nggak mandi wajib. Siapa yang bilang? Iya, dalam kitab fikih, ya, Ilajul Hasyafah, ya, Ilajul Hasyafah fil farj. Hasyafah itu helm. Kita bahas ini, ya, jangan berpikir kita yang lain, ya. Kita ini ilmu ini. Ilajul Hasyafah fil farj. Ya. Hasyafah itu, ya, helm, ya, zakarnya orang laki, helmnya. Al-farj itu farjinya perempuan. Kalau sudah begini, ilajul hasyafah fil farj, ilaj itu masuknya hasyafah, ya, helmnya tadi. Kalau sudah helmnya aja, ujungnya helm, begitu sampai batas helm kepalanya masuk, wajib alil ghusl, wajib mandi kilahuma, dua-duanya mandi. Mungkin ada orang berpikir kalau sudah masuk semua tapi nggak sampai keluar mani nggak wajib mandi. Ya salah itu. Ilajul hasyafa fil farj, masuknya itu kemaluan, helm, batasnya itu helmnya. Kalau helmnya sudah nggak ada, ya, sudah masuk semua, ya, itu wajib mandi kilahuma, dua-duanya mandi. Ya. Keluar mani atau tidak keluar mani, mau itu keluar, mau tidak itu mau nggak keluar, tetap mandi. Ya. Ini tentang masalah jima. Ya. Jadi misalnya saya nggak keluar mani Habib, ya wajib mandi. Kamu, istri kamu mandi, ya, walaupun nggak keluar, ya, nggak keluar mandi, apalagi keluar, kan gitu, ya. Min mujamatin au khuruj mani, atau khurujul mani binaumin, atau keluarnya mandi disebabkan dari tidur. Kalau bahasa anak mudanya mimpi basah. Ihtilam, kalau bahasa Arabnya ini ihtilam. Ya, keluarnya mani, ya, mimpi basah, ihtilam. Nah, itu au khuruj mani binaumin, atau keluarnya mani, ya, binaumin disebabkan tidur. Ya. Wajib mandi. Ya. Au ghairihi, atau selain daripada tidur.
Apa itu? Yang dengan sengaja, ya, biliat dengan tangan sampai mengeluarkan mani itu nggak boleh, haram, ya, nggak boleh. Ghairi wajib mandi, walaupun ya kalau dia sampai keluarkan mani, dia harus mandi, wajib mandi. Ya. Lah sekarang ini ada ya pertanyaan, ada orang tidak bisa membedakan serupa tapi tak sama kalau bahasa Indonesianya. Apa itu serupa tapi tak sama? Ya, seperti ada cairan kental keluar dari kemaluannya, zakarnya. Ini mani apa bukan? Iya. Caranya itu kita bisa tahu itu mani. Apa itu? Dalam kitab dikatakan bitadafuk. Iya. Mani itu cirinya itu keluarnya itu bitadafuk. Bitadafuk itu apa? Diiringi dengan kelazatan, itu mani. Ya. Kalau tidak diiringi dengan kelazatan, ya, tahu-tahu sudah keluar, itu bukan mani. Itu ada dua, tinggal dibedakan warnanya aja. Abyad apa asfar, putih atau kuning. Madi wadi, itu najis, seperti baul hukumnya. Ya, seperti kencing, itu najis. Ya. Tapi kalau mani, oh ini mani apa bukan nih? Tidak terasa apa-apa. Tahu-tahu keluar, nah itu bukan mani. Cirinya mani itu kalau khurujnya, keluarnya itu bitadafuk. Bitadafuk itu apa? Diiringi dengan kelazatan. Nah itu mani. Ya, wajib alil ghusl. Lazimahul ghusl jamil badanihi maniya raful janabah. Ya. Mandi diiringi, ya, lazim, wajib mandi jamil badan, semua anggota tubuhnya. Kalau di Hadramut sana itu ada di Tarim itu ada jabiyah. Jabiyah itu murabba persegi 4. Itu kalau kita nyemplung ke dalam air itu ada tangganya satu, kita masuk itu sekira-kira segini kita ini, pundak kita ini. Ya. Itu biar 100 orang mandi junub di situ nyelam, niat dalam hati mentas, ya. Nyelam niat, ya, kuping semua, mata belakang semua, ya, mentas, selesai. Ya. Itu biar 100 orang bisa. Kenapa? Ya, ini di sini nggak dibahas. Kenapa? Karena airnya, ya, air gullatain fa aksar. Ya. Airnya itu 2 kula. Ya. Nggak jadi musta'mal. Musta'mal itu artinya air suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu musta'mal. Ya. Tapi itu air gullatain fa aksar boleh. Ya. Di Hadramut situ. Ya, di Yaman Hadramut. Enggak terbuang air. Ini pakai shower, pakai ini. Kalau dulu itu di masjid-masjid saya tahu itu, kayak dibikin kayak empang itu, kolam gede. Nah kalau orang masyarakat itu buat diwudu, mandi wajib boleh. Ya tinggal nyemplung aja ke dalam. Iya, yang penting masuk air, semuanya kena sama air. Ya. Diawali begitu masuk dalam air, niat di dalam hati. Ya. Nawaitu rafil janafil, ya. Nawaitu li rafil hadas al-akbar lillahi ta'ala. Dalam hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini untuk saya kasih pertanyaan, boleh? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib,
Ya. Ana ingin bertanya, Oh. apakah jika kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu airnya digabung atau dipisah, dan juga yang membasuh kepala dan telinga airnya digabung atau dipisah? Syukran. Mohon penjelasannya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Ya. Jadi ini pertanyaan bagus dari saudara kita. Kumur-kumur atau masukkan air dalam hidung ini apakah digabung, apakah pisah? Ya. Mau dipisah, mau digabung nggak jadi masalah selama itu ibadahnya sunnah. Yang harus diperhatikan itu yang wajibnya. Jangan kita perhatikan sunnahnya, kita ke belakang ini yang wajib. Ini yang bahaya. Wajibnya dulu, ya. Mau itu dicampur ataupun tidak. Tapi kalau kita lihat masjid-masjid lama, ulama-ulama dulu bikin kolam, itu kumur-kumurnya itu satu air, satu. Kumur-kumur di situ, masukin hidung, keluar lagi. Ya. Bukan maksudnya masukin air ke hidung sisinya di situ, bukan, di luar airnya. Ya. Di luar airnya. Ya. Jadi begitu. Jadi untuk digabung ataupun nggak digabung nggak jadi masalah. Yang penting ya wajibnya kita harus perhatikan. Ya, yuqaddim wajib ala sunnah. Ya, mendahulukan yang wajib ya daripada ya sunnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya lain? Baik, ada pertanyaan yang lain? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib mau nanya, Habib, kalau kita masih belum junub tapi sudah junub, maksudnya boleh nggak baca Al-Quran tapi tidak megang Al-Quran? Maksudnya? Kita masih junub, belum mandi junub, baca Quran misalnya tapi nggak pegang Al-Quran, boleh nggak ya? Nggak boleh, haram. Haram. Berarti zikir pun nggak boleh? Hah? Zikir nggak boleh juga? Zikir boleh. Oh, zikir boleh. Boleh. Tidak berbeda dengan orang yang nifas. Iya. Selain Al-Quran boleh, salawat boleh. Iya. Jadi kalau istilah, maaf, ini pertanyaan bagus. Orang kalau junub, ya, kalau kita makan belum mandi, ya, makruh. Paling tidak kita lakukan, ya, sunnahnya Nabi SAW, wudu. Ya. Tapi kalau bisa, ya, yang kita khawatirkan kita nggak tahu umur kita ini, ya. Kalau dalam keadaan junub jangan berlama-lama, mandi wajib. Ya. Mandi cepat. Iya. Yang kita khawatirkan kalau kita dalam keadaan junub terus kita nggak ada umurnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Enakan mana lagi ngaji Quran apalagi kalau junub laku matinya. Ya, makanya baca Quran. Enakan baca Quran. Ya. Baca Quran itu harus jangankan junub. Harus dengan wudu, taharah. Mau itu dipegang, mau enggak. Ya, kalau baca Quran. Ya. Kalau selain Quran, ya kita baca yang lain, zikir, al-sholawat atau istighfar, biar nggak ada wudu nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Iya. Yang penting baca Quran. Baca Quran mesti dalam keadaan wudu. Oke, masih Habib. Iya. Baik, ada satu pertanyaan karena kita live dari YouTube, Bib. Ada satu pertanyaan dari jamaah kita yang mengikuti kajian ini dari YouTube. Habib ingin bertanya, apa hukumnya gunting kuku, rambut dan berbekam ketika berpuasa? Jazakallah khair. Itu pertanyaan.
gunting kuku, rambut nggak jadi masalah dalam keadaan puasa, ya. Bekam, ya, itu sebetulnya nggak jadi masalah. Seperti orang gini, orang sakit atau orang lagi disuntik, ya, yang harus disuntik, ya, itu kalau memang mesti harus disuntik, ya, vitamin nggak boleh ya, disuntik obat maksudnya buat penyembuhan, disuntik nggak batal. Tapi kalau suplemen disuntik vitamin batal, ya. Nah, seperti bekam, ya. Kalau bisa jangan keadaan puasa. Orang bekam itu ambil ada hitungan, pakai hitungan, ya. Dan batas umurnya mulai umur berapa itu ada aturannya, ya. Kadang orang ini, maaf, saya pernah nemuin orang dibekap di sini di kepalanya, iya, 2 kali diambil, disedot dari kepalanya, iya, hilang memorinya, iya. Jadi pakai aturan, ada waktu-waktunya, ya. Orang bekam juga nggak boleh, ya, takut dikhawatirkan, maaf, orang lagi keadaan puasa kan drop, diambil darahnya, takut ada apa-apa, lebih baik jangan puasa. Maksudnya di luar puasa. Maksudnya bukan nggak boleh puasa, puasa tetap, setelah puasa boleh. Ya, setelah berbuka dia makan, dia lebih baik ambil. Ya. Kalau jadi penyakit, ya, sampai jadi mudarat, haram buat dia, nggak boleh. Ya. Jadi ada aturan di sini. Ya, aturannya ya memang seperti gunting kuku tadi dipertanyakan itu, gunting rambut, gunting kuku nggak batal, nggak jadi masalah puasa itu, ya, nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau orang disuntik vitamin, nah itu masalah, ya, menjadi batal wudu, puasanya, ya. Tapi kalau penyakit memang dia sakit harus dikasih obat, misalnya dalam keadaan puasa dia lemes, ya, bukan dikasih vitamin, dikasih apa, tambah daya, kekuatan, obat, ya, boleh saja, nggak batal, ya, nggak batal wudunya. Karena apa? Dimasukkan ke daging, nggak dari kerongkongan, ya, nggak batal wudu, nggak batal puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Oke, satu lagi, Bib. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Bib. Saya pernah dengar suatu tausiah tentang siwak dari salah satu Habib di Keraksan, Probolinggo. Ketika berpuasa itu dibolehkan bersiwak sampai waktu asar. Setelah itu, setelah asar kita baru nggak boleh, mau baca Quran atau mau ngapain tuh nggak boleh. Maksudnya? Iya, apa boleh gitu, Bib, sampai tadi saya dengar kata Habib makruh berpuasa itu bersiwak ya, Bib. Tapi saya pernah dengar juga bersiwak itu dibolehkin sampai batas waktu asar. Ya, sekian, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setahu saya orang berpuasa bersiwak itu hukumnya makruh. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang puasa itu nanti akan digantikan sama Allah Ta'ala, baunya ini misik, ya, harum baunya, ya. Jadi mungkin ada pendapat yang lain, ya, karena fikih itu wasi'ah, luas, ya, wallahu a'lam bishawab. Cuman ada pendapat mungkin, ya, pendapat ulama al-fuqaha, ya. Jadi ada khilaf di antara ulama al-fuqaha ini banyak, ya. Tetapi
yang saya tahu kalau orang puasa memakai siwak itu makruh. Ya. Yang kita khawatirkan itu, ya, dikala kita pakai siwak ada sesuatu, ya, yang menyelip makanan atau apa, ya, yang sampai membatalkan puasa kita. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, mungkin dia pendapat yang lain. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup Ya. karena waktu dan bisa kita tutup dengan sebelum ditutup kajian ini dan dipimpin doa oleh Habib, ada pengumuman yaitu untuk Sabtu depan insyaallah majelis Sabtu Masjid Raya Bintaro Jaya insyaallah akan diisi oleh Ustadz Arifin Jayadiningrat, dan pengumuman yang kedua yaitu saya ingatkan kembali setelah kajian ini kita tetap berada di area masjid yang kita cintai ini untuk bisa mengikuti tadarus bersama beberapa ustadz yang akan memimpin tadarus nanti. Baik Habib, kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya dzal jalali wal ikram, unzur ilayna fi hadha sa'ah, unzur ilayna fi hadha al-majma' ya Rabb. انظر إلينا في هذا المسجد يا رب. انظر إلينا بعينك رحمة ولا تنظر بعينك العذاب. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بل من يا الجلب والغفران. وقفنا على بابك يغشى عليم عذابك يا رب يا عليم الحال. إليك وجهت العمل فمن علينا بالإقبال وكلنا وصل البال يا رب يا عليم الحال. إليك وجهت العمل فمن علينا بالإقبال وكلنا وصل البال يا رب يا عليم الحال. إليك وجهت العمل فمن علينا بالإقبال وكلنا وصل البال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام بالقبول تبلغ الرسول ومعمول كلنا صالح كما صلى صالح ونقل وتصاحب المعلم الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي ونقل حاضر من جميع لا إله إلا الله أجمعين ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي ومليك أنت تعلم كيف حالي. يا إلهي ومليك أنت تعلم كيف حالي. يا إلهي ومليك أنت تعلم كيف حالي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بحق الفاتحة بشوبة الفاتحة. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واهدي أمة سيدنا محمد بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الوفاء تدبير فيما جرى به المقادير إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.